Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita disapa, kembali dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang pendeta Kim Ik-du. Adalah orang yang terkenal sebagai perampok, penjahat, peminum, dan pemabuk sebelum percaya kepada Yesus. Setelah percaya kepada Yesus, ia menjadi manusia baru dan penginjil. Setelah menjadi penginjil di kota Siksion, setiap hari pasar, ia memberitakan Injil di pasar. Di tengah kerumunan, seseorang mencaci makinya dengan sangat kasar. Seorang lain melemparkan batu sampai topi tradisinya rusak. Pernah juga terjadi seseorang berbadan tinggi menyiramnya dengan seember air. Ada juga orang yang memukulnya. Meskipun demikian, Guru Injil Kim Ik-du menahan diri, menerima penganiayaan dalam diam, dan hanya memberitakan Yesus Kristus. Walaupun Kim Ik-du rajin memberitakan Injil, tidak satu orang pun yang hendak percaya. Maka ia naik ke gunung dan berdoa dengan berurai air mata. Tuhan, buatlah hanya 3 orang yang percaya. Demikian isi doa Kim Ik-du. Saudara, suatu hari seorang pemuda mengikuti Kim, ingin percaya kepada Yesus. Kemudian seorang ibu mengikutinya, ingin percaya kepada Yesus. Kemudian 4 orang bapak sekaligus datang, ingin percaya kepada Yesus. Kim berdoa agar Tuhan mengirimkan 3 orang yang ingin percaya. Tetapi dalam waktu yang pendek berkumpul 30 orang yang ingin percaya kepada Yesus. Kim mengembangkan gereja sampai terkumpul 800 orang di kota Siksion selama ia menjadi guru Injil. Setelah pohon zaitun liar dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terjadi perubahan yang luar biasa dan menghasilkan banyak buah. Gen dosa dan kutuk berubah menjadi gen yang kudus. Yesus Kristus adalah pohon zaitun sejati. Orang yang dicangkokkan pada Yesus Kristus dapat menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kisah Kim Ik-du ini kita mau lihat bagaimana tugas tanggung jawab sebagai orang beriman untuk menegur dengan melihat kesalahan orang lain, menegur dengan kelemah lembutan setiap melihat kesalahan orang lain, dengan bersikap lemah lembut, yaitu teguran, nasihat tepat pada tempat dan waktunya, hingga dia bertobat dan bertumbuh menjadi pengikut Yesus Kristus seperti yang dilakukan oleh Kim Ik-du, sehingga terjadi perubahan besar terhadap jumlah pengikut Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan biarkan seseorang berdiam dalam dosa, kesalahan, atau kejahatannya, tetapi tegurlah, peringatkan setiap orang yang melakukan kesalahan, karena Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa yang jahat dari orang yang mengikut Tuhan.
Kalau kita tidak menegur atau memberi peringatan terhadap kesalahan yang diperbuat orang lain, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Yeskel 3 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat bagi pengikutnya untuk melakukan tugas menegur kesalahan yang terjadi. Dan Tuhan Yesus juga memberikan kemampuan kepada orang beriman untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada hati dan jiwa kami, kepada hidup kami, untuk mengikut dan mendengar firman-Mu ini. Saat ini Engkau ingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami selaku pengikut Tuhan, agar kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami temui dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami Engkau mampukan Tuhan, selaku orang yang beriman, selaku orang yang mengikut Engkau, selaku orang yang rohani, selaku orang yang sudah mendengar firman-Mu, memiliki tanggung jawab untuk menegur kesalahan orang lain. Ajar kami untuk tidak berdiam diri dan tidak mau tahu terhadap lingkungan sekitar kami, tetapi perlengkapi kami Tuhan dengan senjata rohani, sehingga kami mampu menyatakan iman kami di sekitar kami. Sehingga semakin banyak orang yang mengikut Engkau ketika melihat kehidupan kami. Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan. Berikan Tuhan sukacita. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu yang memanggil seluruh jemaat-Mu untuk semakin mendengarkan Engkau dan semakin melakukan kehendak-Mu. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sakit. Berikan Tuhan kekuatan dan kesehatan. Jemaat Tuhan yang sakit, berikan pengharapan bahwa Engkau adalah tabib yang mampu menyembuhkan. Tuhan, Engkaulah yang menjaga seluruh jemaat-Mu dari segala mara bahaya, dari segala roh-roh jahat, dan biarlah pertolongan-Mu yang luar biasa senantiasa menjaga dan memberkati jemaat-Mu. Ampuni untuk salah dan dosa kami, agar kami layak menjadi anak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
dan Margo